Ya pemirsa, berniat foto berlatar rekan sesama wisudawan, seorang mahasiswi malah viral terjungkal dari panggung. Satu ruangan pun panik termasuk panitia wisuda. Momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Unisa Surabaya mendadak viral. Kejadian berawal saat seorang mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan lainnya. Nah, saat mundur untuk berpose, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 Unisa Surabaya heboh. Panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Usai kejadian, bagian akademik Unisa Surabaya menghimbau dan memperingati kepada wisudawan tidak berfoto di atas panggung. Imbauan ini lantaran panitia sudah menyediakan foto dari berbagai sudut, mulai dari bersalaman dengan rektor, pemindahan rumbai wisuda, hingga penerimaan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan yang tadi mungkin belum sempat diceritakan. Ya, jadi sesuai dengan rencana, alhamdulillah kami tadi juga menampilkan beberapa video. Beberapa video itu jelas-jelas betul ya, karena itu terkait dengan apa yang sudah kita tulis. Nah, di dalam replik kemarin bahwa ada hal-hal yang disangatkan, ada hal-hal yang kemudian dilakukan oleh para termul itu untuk menghina sehina-hinanya. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika mereka mengirimkan karangan-karangan bunga, dan tidak hanya karangan bunga ke Polda Metro Jaya dan ditaruh di Jalan Gatot Subroto. Ya, itu kan jelas-jelas menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh kegeringan kami, ini loh padahal kan itulah mereka menari di atas kesalahan, ya, kesalahan Polda Metro Jaya akhirnya, karena kan akhirnya itu terjadi dan karangan bunga itu, dan kemudian tidak hanya dikirimkan ke Polda Metro Jaya, tapi juga dikirimkan ke kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Apa hubungannya dikirimkan juga ke kampus, dan tadi teman-teman bisa lihat ya, siapa pengirim-pengirimnya, anonim semua, meskipun ada yang kemudian mengaku itu dari TKI, mana tadi luar negeri, ada yang dari kelompok apa, memang ada. Nah, itu dulu ketika kasus Ahok, ya itu terjadi beberapa pengusaha karangan bunga akhirnya apa? Akhirnya nangis ya, akhirnya mengeluh karena tidak dibayar. Ya, nah ini kalau ada yang membayar berarti ada bohirnya, gitu loh. Jadi jelas betul tindakan mereka. Itu yang pertama di dalam video-video. Ya, dan karangan kita juga ada karangan bunga yang kita mengeluhkan, memprihatinkan itu, tapi ternyata hilang. Ya, kemudian hilang nih Bu Mary yang kemudian waktu itu melakukan, dan Bu Mary tanggung jawab karena beliau mengirimkan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan di dalam video tadi juga jelas bagaimana statement dari orang-orang yang tidak ada hubungannya secara langsung, tidak punya legal standing, yang namanya Peradi Bersatu, orangnya kemudian memaki-maki, ya, Jaksa Agung dimaki-maki, Pak Dasko dimaki-maki, kemudian siapa saja pejabat-pejabat juga dimaki-maki. Apa mereka kok malah memaki-maki orang lain, ya? Kemudian mereka itu mereka memprotes ya ketika terjadinya waktu itu mereka menyebutnya penangguhan. Padahal bukan penangguhan, memang tidak ditahan. Ya, memang dalam putusannya itu tidak ditahan oleh kejaksaan. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi kita lakukan itulah semata-mata sudah menunjukkan pemahaman kita terhadap hukum. Pemahaman kita terhadap hukum, di mana itu ada putusannya yang pada pra-peradilan yang pertama itu sudah jelas-jelas mereka melakukan penahanan, penangkapan, dan penggeledahan tidak syah. Dan saya nggak perlu ngulangi, tadi Pak Refli, Pak Gafur, dan teman-teman yang lain sudah menyatakan bahwa ternyata Polda masih berusaha mengingkari. Masih berusaha mengingkari dengan kata-kata di dalamnya yang itu kemudian masih harus dipertimbangkan, masih harus digini. Padahal itu jelas-jelas putusan dari pra-peradilan. Putusannya sudah mengikat, putusannya sudah inkrah. Ya, apa yang bisa kita katakan kepada mereka? Kalau mereka nggak bisa baca putusan, malu bro kalau mereka itu nggak bisa baca putusannya. Itu sudah jelas inkrah gitu. Dia malu. udah wanti-wanti mau lihat kaos deh. Iya, malu itu ya, gitu. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, kami juga memberikan dukungan ya kepada sahabat saya Dr. Tifausiati Asuma, yang insya Allah ada tanggalnya, tapi belum tentu nanti apa itu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus itu. Ya, apakah benar itu akan sidang ataukah nanti ada perdebatan seru dan lain sebagainya. Dan juga saya juga menyampaikan secara pribadi dan juga secara teman-teman, kami kemarin juga membersamai pemeriksaan undangan klarifikasi dari Pak Ugroseno di Mabes ya. Saya juga langsung datang kemarin juga di lantai 8, ada Bu Mary juga di sana dan beberapa teman ya. Lantai 6 maaf, dan kita juga lakukan bersama. Dan yang terakhir kepada sahabat kita juga ya yang lagi mengalami kriminalisasi Babeh Aldo yang ada di Kalimantan Selatan. Ya. Oh ya,
satu lagi yang kita dengar, kita belum tahu nanti apa jadinya. Mbak Wuri juga akan diundang dipanggil tanggal 6 ya. Itu tanggal 6 di Polda Metro Jaya. Oke, saya kira itu yang kita lakukan. Jadi tetap semangat semuanya. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah bersamai. Waktunya mepet, jadi kami mau pamit untuk kemudian melaksanakan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu bro. Cukup ya? Ya. Nggak ada pertanyaan? Ya. Oke, thank you very much. Makasih banyak ya Mas. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Ari Lasi, dan inilah Sindo Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Siang pada hari ini. Puluhan rumah warga terbakar di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Mako belum tiba. Mako, tolong Pak Mako. Dari PLN juga bisa di backup dulu dari PLN. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Puluhan unit rumah hangus dalam kebakaran tersebut. Pihak Damkar Kota Makassar mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian material masih belum dapat dipastikan. Data awal menyebut jumlah rumah yang terbakar sebanyak 80 unit. Sekitar 80-an, 2 RT. Itu masih sementara. Iya. Kalau rumah yang terbakar itu memang rumah permanen kah atau semi permanen? Banyak rumah panggung. Rumah seperti apa ini nanti harapan tak sama pemerintah ini setelah banyaknya korban terbakar rumahnya? Ya secepatnya itu dikasih bantuan logistik dulu karena tahun itu mungkin pemadam yang lapar bagaimana. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA Dengung di Lebak, Banten, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran lahan oleh warga. Kepulan asap membumbung dari kebakaran 3.000 meter persegi tempat pembuangan sampah TPSA Dengung, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar bergerak cepat memadamkan sejumlah titik api agar tidak meluas ke seluruh area TPSA. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pembakaran lahan oleh warga yang kemudian merambat ke area TPSA. Dengan Pak UPT, Pak Joni, titik awal api itu timbulkan dari luar TPA. Ada warga yang membersihkan, kemudian dibakar, dan karena angin kencang, akhirnya merembet ke TPA. Api pun berhasil dikendalikan. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Lebak, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah kapal motor pengangkut logistik tujuan Kalimantan tenggelam dihantam ombak di perairan utara Bangkalan, Jawa Timur. Meski sempat terombang-ambing di tengah laut, 8 kru kapal berhasil dievakuasi. Beginilah kondisi muatan serta para kru kapal motor Gria Idola saat terombang-ambing di perairan Banyu Sangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung insiden kecelakaan ini cepat diketahui oleh para nelayan setempat. 8 kru kapal beserta sebagian muatannya akhirnya bisa diselamatkan ke pinggir pantai utara Madura. Upaya evakuasi bisa cepat dilakukan berkat bantuan perahu-perahu nelayan ikut berdatangan ke lokasi serta petugas Satpol Air Polres Bangkalan. Dari keterangan pihak kepolisian, cuaca buruk tiba-tiba datang. Angin kencang disertai ombak tinggi membuat lambung KM Gria Idola mengalami kebocoran. Kapal motor ini terombang-ambing karena ombak yang besar sehingga terjadi kebocoran. Selang beberapa lama, nelayan setempat menginformasikan kepada Satpol Air Polres Bangkalan, kemudian dari Satpol Air melakukan evakuasi dan membawa korban ke pinggir atau ke daratan.
Kedelapan kru KM Gria Idola ini kemudian menjalani pemeriksaan medis setelah sempat ditampung di rumah-rumah nelayan setempat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.